أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya baik teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, kreatif, mandiri, Allahu Akbar. Ya baik teman-teman sekalian, untuk materi fikih kita hari ini kita akan membahas bersama-sama mengenai ketentuan daripada mandi sunnah ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai hal-hal yang dimakruhkan ketika mandi. Nah, teman-teman masih ingat tidak hal-hal yang dimakruhkan ketika mandi? Hal-hal yang dimakruhkan ketika mandi. Nah, sekarang akan kita bahas bersama-sama ya, supaya teman-teman masih ingat dan tidak lupa mengenai pembahasan sebelumnya. Hal-hal yang dimakruhkan ketika mandi ada 5. Yang pertama, berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Kemudian yang kedua, mandi di tempat yang najis. Yang ketiga, mandi dengan air sisa bersucinya wanita. Kemudian yang keempat, mandi tanpa penutup. Dan yang terakhir, yakni yang kelima, mandi dengan air yang tidak mengalir. Ya baik teman-teman sekalian, sekarang kita akan membahas mengenai macam-macam daripada mandi sunnah ya, termasuk daripada mandi sunnah. Yang pertama adalah mandi Jumat. Kemudian yang kedua adalah mandi pada hari raya Id, baik hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Kemudian mandinya orang gila ketika sudah sembuh. Yang keempat, mandi ketika ingin ihram ataupun umroh. Kemudian yang kelima, mandi setelah memandikan mayat. Kemudian yang keenam, mandi seorang yang kafir ketika masuk Islam. Yang ketujuh, mandi ketika memasuki kota Mekah. Yang kedelapan, mandi ketika wukuf di padang Arafah. Ustaz ulang kembali ya. Yang pertama adalah mandi Jumat. Kemudian mandi yang kedua adalah mandi pada hari raya Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kemudian yang ketiga, mandinya orang gila ketika sudah sembuh. Yang keempat, mandi ketika hendak berihram ataupun umroh. Kemudian yang kelima, mandi setelah memandikan mayat. Kemudian yang keenam, mandinya seorang yang kafir ketika masuk Islam. Yang ketujuh, mandi ketika memasuki kota Mekah. Dan yang kedelapan, mandi ketika wukuf di Arafah ataupun di padang Arafah. Nah, sekarang akan kita bahas sama-sama mengenai ketentuan mandi sunnah. Nah, syarat-syarat mandi sunnah ya. Nah, kita mulai dengan syarat-syarat mandi sunnah. Syarat mandi sunnah ada 5. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua, tamyiz ataupun mumayyiz. Yang ketiga, dengan menggunakan air mutlak. Yang keempat, tidak ada yang menghalangi sampainya air pada anggota badan ataupun kulit. Yang kelima, tidak dalam keadaan haid ataupun nifas. Yang pertama adalah Islam. Jadi orang kafir ketika mandi wajib maka mandinya tidak sah. Semisal Ustaz berikan contoh, orang kafir semisal ada seorang wanita ya, wanita kafir ataupun non muslim. Nah, dia sudah memasuki masa suci dari haid. Contohnya kemarin haid, sekarang sudah suci. Maka setelah itu dia mandi. Setelah mandi dia masuk Islam ya, semisal. Maka dia harus mengulang daripada mandi wajibnya ya. Karena mandi wajib ketika di masa kafirnya itu tidak sah atau tidak dihitung ya. Syarat yang pertama Islam sudah. Yang kedua adalah tamyiz atau mumayyiz. Jadi ketika seorang anak yang belum tamyiz atau mumayyiz, tamyiz atau mumayyiz itu bermakna bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu namanya tamyiz ya. Ketika seorang anak yang belum tamyiz ataupun belum mumayyiz, maka mandi wajibnya tidak sah. Kemudian yang ketiga, dengan menggunakan air mutlak. Yang dimaksud daripada air mutlak di sini adalah air yang suci mensucikan. Pembahasan mengenai air mutlak sudah di pertemuan-pertemuan yang lalu ya teman-teman.
Kemudian yang keempat adalah tidak ada yang menghalangi sampainya air kepada anggota badan. Nah, makanya sebelum kita mandi wajib harus diperhatikan terlebih dahulu ya, apakah ada kotoran di badan kita ataupun tidak ada. Ketika ada kotoran maka wajib dibersihkan terlebih dahulu. Khawatir ketika tidak dibersihkan, ketika kita mandi air tidak sampai kepada kulit yang terdapat kotoran ya. Yang pertama dibersihkan dulu, setelah itu baru dimulai pelaksanaan mandi wajib. Kemudian yang kelima, tidak dalam keadaan haid ataupun nifas. Nah, jadi semisal contoh ini biasanya terjadi ini terjadi di kalangan kaum akhwat ya. Semisal hari ini haid. Nah, semisal hari ini haid, kemudian hari kedua atau hari ketiganya ini tidak keluar lagi darah haidnya. Nah, ini hanya contoh saja ya. Kemudian si wanita tersebut menyangka bahwasanya saya sudah suci. Akhirnya dia mandi wajib. Setelah mandi wajib tiba-tiba haidnya ataupun darah haidnya itu berlanjut atau keluar kembali. Maka mandi wajib di pertengahan masa haid ataupun masa nifas tersebut itu tidak sah. Maka dari itu ketika haidnya telah selesai maka dia wajib mandi wajib kembali. Seperti itu ya. Ya baik, syarat-syarat mandi sudah ya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah rukun daripada mandi. Nah, rukun mandi ini ada dua. Yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit dari anggota badan. Adapun niat mandi sunnah adalah nawaitul ghusla sunnatan lillahi ta'ala. Niat mandi sunnah adalah nawaitul ghusla sunnatan lillahi ta'ala. Bisa dilihat di buku paketnya masing-masing pada halaman 17 ya. Kemudian yang kedua adalah mengalirkan air kepada seluruh anggota badan, baik kulit maupun rambut. Maka ketika kita mandi wajib itu harus lebih teliti daripada mandi-mandi biasa ya, mandi-mandi di keseharian kita. Tapi ketika mandi kita adalah mandi wajib maka harus lebih diperhatikan, seperti untuk ketika mengeramas rambut, kemudian ketika menggosok-gosok, itu harus diperhatikan semua ya. Jangan sampai ada sela-sela kulit ataupun ada rambut yang tidak terbasuh oleh air, karena itu merupakan daripada rukun mandi ya. Ketika rukunnya tidak tertunaikan maka mandinya tidak sah. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang akan kita bahas mengenai pembahasan berikutnya, yakni sunnah-sunnah dalam mandi. Nah, sunnah mandi ini ada 4 ya. Yang pertama adalah membaca basmalah. Kemudian yang kedua berwudu sebelum mandi. Yang ketiga menggosok-gosok seluruh anggota badan dengan tangan. Kemudian yang keempat mendahulukan anggota tubuh yang kanan daripada anggota yang kiri secara berturut-turut. Sekarang akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah membaca basmalah. Jadi sebelum mandi kita disunahkan untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Ketika posisi mandi kita berada di toilet ya, maka membaca basmalahnya cukup dengan membaca di dalam hati saja ya. Kemudian yang kedua adalah berwudu sebelum mandi. Nah, jadi kita disunahkan berwudu terlebih dahulu sebelum mandi ya. Sebelum mandi. Kemudian yang ketiga menggosok-gosok seluruh anggota badan dengan tangan. Nah, makanya dalam mandi kita ya, mandi wajib kita itu harus lebih teliti, harus lebih bersih ya, harus lebih lama daripada mandi biasa kita di hari-hari biasa ya. Yang jelas harus lebih teliti ya. Semua anggota badan kita wajib digosok, harus digosok semua ya, baik sela-sela yang berada di tangan ataupun yang ada di kaki dan lain-lainnya ya. Yang jelas semuanya harus terbasuh. Jangan sampai ada anggota badan atau anggota kulit yang tidak terbasuh ataupun tidak sampai airnya ke kulit tersebut. Seperti itu ya. Kemudian adalah mendahulukan anggota tubuh kita yang kanan daripada yang kiri secara berturut-turut. Jadi ketika kita mandi itu dahulukan bagian kanan terlebih dahulu ya. Seperti membasuh badan. Membasuh badan kita didahulukan adalah tangan badan bagian kanan kita ya. Setelah itu baru bagian kiri. Begitu juga ketika membasuh atau membersihkan kaki. Nah, maka yang didahulukan adalah kaki kanan kita, setelah itu baru kaki kiri kita. Seperti itu ya teman-teman. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu saja pembahasan materi fikih kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kefahaman, kemudahan dan kesemangatan dalam hati kita sehingga kita mampu mengamalkan dan bisa menyampaikan kepada orang lain.
Baik teman-teman sekalian, itu saja dari Ustadz. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.